Hai, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, NSR. Dari sebuah akun Instagram miliknya Tasya Bira, dia mengunggah foto seorang wanita berusia 55 tahun yang ternyata ketika mau di X-ray dia itu memiliki banyak susuk. Nah, susuk ini tidak sengaja ketemu di saat wanita berusia 55 tahun ini di X-ray. Dan anehnya, ketika di X-ray itu ada, tapi di saat dibedah, susuk itu tidak ada. Bagi yang belum tahu susuk adalah suatu benda asing yang ditanamkan ke dalam tubuh, entah itu di wajah, ataupun di dada, atau di bagian tubuh manapun, untuk mendapatkan suatu kelebihan. Kelebihan yang dimaksud adalah mungkin sebuah perlindungan spiritual, atau untuk menarik lawan jenis, atau untuk menambah daya tarik, dan bisa juga menjadi kekuatan untuk fisik, yang semuanya itu merupakan sebuah bentuk sugesti seseorang yang telah menggunakan susuk tersebut. Nah, setiap pengguna susuk pasti memiliki suatu pantangan yang harus ditaati. Usut punya usut nih, praktik susuk ini ternyata asal mulanya dari kebudayaan Malaysia yang kemudian masuk ke Indonesia. Nah, dalam ajaran Islam sendiri pun susuk dianggap haram. Nah, ternyata ada 5 jenis susuk yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah susuk emas. Nah, ternyata susuk emas ini sangat populer di Indonesia. Dalam perkembangannya, ternyata susuk emas ini tak lagi menanamkan emas padat ke dalam tubuh, melainkan mengambil sari energi positif yang dimasukkan ke dalam kapsul khusus. Nah, nantinya kapsul ini bisa diminum layaknya obat. Nah, banyak yang percaya jika susuk emas ini digunakan untuk meningkatkan penghasilan. Dan yang kedua adalah susuk berlian. Nah, susuk berlian ini ternyata ditanamkan ke titik tubuh tertentu. Susuk jenis ini ternyata menggunakan bahan yang bernilai tinggi di kalangan masyarakat. Nah, banyak yang mengatakan jika susuk berlian ini sangat berpengaruh besar kepada pemakainya. Bahkan susuk ini banyak dipakai di kalangan pejabat dan pelakor. Yang ketiga adalah susuk cair. Susuk cair ini berasal dari cairan khusus. Biasanya air yang telah didoakan dengan campuran aji-ajian. Dalam pemakaiannya, susuk ini harus diminum. Dengan hal itu, susuk tersebut menyatu ke dalam tubuh pemakainya. Nah, untuk karakter energi susuk cair ini biasanya terasa hangat. Yang keempat adalah susuk samber lilin. Susuk ini berasal dari hewan yang berwarna hijau. Dalam pemakaiannya, samber lilin ini dimasukkan ke lapisan kulit. Susuk ini dimanfaatkan untuk mengambil sari energi dari hewan tersebut. Bahkan hewan tersebut akan dikonsumsi sehingga menyatu ke dalam tubuh. Susuk ini digunakan untuk pemikat dan peluluh dari lawan jenis. Biasanya susuk samber lilin ini sangat populer di kalangan pria. Yang kelima adalah susuk besi. Susuk ini digunakan untuk melindungi dari segala ancaman. Biasanya untuk kekebalan tubuh, keselamatan, dan perlindungan. Dalam pemakaiannya, biasanya si pemakai harus menelan biji gotri ke dalam tubuh. Anehnya, mereka yang menelan biji gotri ini tidak memiliki gangguan pencernaan sama sekali. Justru tubuhnya akan menjadi lebih kuat daripada biasanya. Terkadang ciri-ciri orang pemakai susuk ini pun bisa terlihat. Antara lain adalah lebih enak dipandang, karismatik, dan berwibawa. Terkadang sulit dilupakan, terkadang kemauan si pemakai ini selalu dituruti. Dan yang terakhir, sering hoki atau beruntung. Nah, namun dibalik itu semua, menggunakan susuk adalah sebuah pilihan. Biasanya hal itu menjadi jalan pintas bagi seseorang yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Antara lain adalah sebagai daya tarik terhadap lawan jenis, membuat penampilan dan auranya itu lebih menarik untuk kewibawaan, kekuatan fisik, proteksi diri dari benda tajam, senjata api, gaib,
ataupun santet. Bagi yang mempercayainya, mungkin akan merasakan dampak yang luar biasa untuk kehidupannya. Tetapi bagi yang tidak yakin, semua itu kembali kepada diri masing-masing. Setiap yang pengguna susuk itu pasti ada resiko ataupun pantangannya. Jika susuk itu harus diambil sebelum pemakainya meninggal, nanti akan terjadi malapetaka. Sebagian lagi ada yang bilang jika susuk itu diambil ketika si pemakai dalam keadaan sekarat, maka dia akan susah mati. Nah, akhirnya kan serba salah. Iya nggak? Dijelaskan lagi menurut kepercayaan orang-orang, jika seseorang itu ketahuan memakai susuk, bisa-bisa susuk itu tidak manjur lagi. Nah, jika si pengguna itu meminta susuk yang manjur, maka pantangannya sendiri pun akan selalu besar dan resikonya pun akan sangat besar. Untuk pantangan makanan itu, si pemakai tidak boleh memakan pisang emas ataupun pisang tanduk, tidak boleh memakan sate yang dari tusuknya langsung, tidak boleh berjalan di bawah jemuran, ataupun tidak boleh berjalan di tempat yang becek. Bisa juga tidak boleh jalan di bawah tangga, ataupun makan pepaya, daun kelor, dan juga memakan labu. Nah, pada umumnya pantangan-pantangan si pemakai susuk adalah itu. Padahal kan daun kelor jika dimasak itu manfaatnya sangatlah banyak, cuy. Nah, dalam kasus yang di atas, akhirnya si dokter pun juga diam selama susuk itu tidak mengganggu ataupun tidak bermasalah buat kesehatan pasien. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ketika kalian dalam kondisi yang hancur, entah keadaan ekonomi atau kurang pede dengan tampilan wajah, atau mungkin sangat sulit mendapatkan jodoh, yang harus kalian lakukan adalah berusaha berdoa dan sabar. Berdoa kepada Tuhan yang kalian percayai dan selalu berusaha untuk buat nyari. Jangan mengambil jalan pintas. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan susuk. Thank you yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Salam dari saya, Eneser. Bye-bye.